Prabowo tegaskan pemimpin harus berani lawan korupsi. Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta gagalkan penyelundupan benih lobster senilai 5,17 miliar rupiah. Pameran seni Janur dan workshop pukau pengunjung di Taman Budaya Solo. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengajak generasi muda untuk berani menjadi pemimpin yang amanah dan mencintai rakyatnya. Pesan itu disampaikannya dalam pidatonya pada sidang Senat Pengukuhan Mahasiswa Baru dan Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Trans Convention Bandung Sabtu 18 Oktober 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak generasi muda untuk berani menjadi pemimpin yang amanah dan mencintai rakyatnya. Presiden menegaskan agar para pemuda tidak pernah takut melawan koruptor dan selalu memiliki rasa kasihan kepada rakyat. Pesan itu disampaikan dalam pidato pada sidang Senat Pengukuhan Mahasiswa Baru dan Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung Sabtu 18 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ia mencontohkan program makan bergizi gratis yang saat ini telah memberikan manfaat bagi lebih dari 36 juta penerima serta menyerap ratusan ribu tenaga kerja di belasan ribu dapur MBG di seluruh Indonesia. Program ini juga memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan pangan. Presiden Prabowo menegaskan komitmen untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan maksimal demi kesejahteraan rakyat. Ia tak segan mengambil tindakan tegas jika ada pihak yang bermain-main atau tidak bekerja dengan baik. Presiden menyatakan bahwa pejabat yang menyalahgunakan amanah tidak boleh dikasihani sebab yang seharusnya dikasihani adalah rakyat Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden mengingatkan agar semua pihak berhati-hati dalam mengelola anggaran negara. Prabowo menegaskan akan bersikap tanpa ampun terhadap koruptor, manipulator, dan pihak yang serakah yang menyalahgunakan keuangan negara. Ia meyakini rakyat Indonesia akan selalu berada di belakang pemerintah dalam upaya memberantas korupsi secara tegas dan menyeluruh. Ia meyakini rakyat Indonesia akan selalu berada di belakang pemerintah dalam upaya memberantas korupsi secara tegas dan menyeluruh. Masih nggak mau dengar 2 kali peringatan? 3 kali apa boleh buat? Reshuffle harus diganti. Tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Tiara Ajeng, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan target program makan bergizi gratis saat memberikan orasi ilmiah di Bandung. Program ini diharapkan mampu mencapai 0% kerawanan pangan dan 100% pemenuhan gizi nasional. Saudara-saudara, ini prestasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali target program makan bergizi gratis atau MBG. Program prioritas nasional ini ditekankan harus mampu mencapai 0% kerawanan pangan dan 100% pemenuhan gizi untuk seluruh lapisan masyarakat. Dalam orasi ilmiah pada sidang Senat Terbuka Pengukuhan Mahasiswa Baru dan Wisuda Sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Trans Convention Center Bandung Sabtu 18 Oktober 2025. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program MBG telah memberikan makanan bergizi kepada 36,2 juta penerima manfaat. Sejak diluncurkan pada Januari 2025, total sudah lebih dari 1,4 miliar porsi makanan yang diberikan kepada masyarakat. Program makan bergizi gratis memberikan dampak ekonomi yang luas. Terdata 12.000 lebih dapur telah beroperasi, masing-masing mempekerjakan hingga 50 orang dan mendorong terbentuknya supplier makanan di desa-desa. Setiap supplier mempekerjakan 5 hingga 10 pekerja termasuk petani dan pelaku UMKM lokal.
Menurut Presiden, keberhasilan Indonesia dalam menjalankan program ini mendapat perhatian dunia. Lembaga Rockefeller Institute menyebut Indonesia sebagai negara yang cepat dan efektif dalam menggulirkan program makan bergizi gratis. Dalam waktu 1 tahun, Indonesia telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat jauh lebih cepat dari negara lain seperti Brazil yang membutuhkan 11 tahun. Prabowo menegaskan meski ada kekurangan, pemerintah berkomitmen mencapai target zero error atau zero defect demi kesejahteraan rakyat. Manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi. Tiara Ajang, Berita Nasional TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, pertemuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin dengan Chief of Defence Force Australia Admiral David Johnston di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia membahas sejumlah agenda penting perihal kerjasama pertahanan dua belah negara. Kemudian juga pentingnya memperkuat hubungan di berbagai bidang, termasuk membahas rencana pelatihan cyber bersama. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin menerima kunjungan Chief of Defence Force Australia Admiral David Johnston di Kementerian Pertahanan RI Jumat pagi. Kehadiran Admiral David Johnston disambut Wakil Menteri Pertahanan RI Doni Ermawan Taufanto, kemudian disambut dengan upacara militer dan mengecek kesiapan pasukan. Pertemuan itu pun berlangsung secara tertutup. Karo Infohan Sekjen Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Frega Wenas, menyebut pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda penting perihal kerjasama pertahanan dua belah negara. Syafri dan Admiral David menyoroti pentingnya untuk memperkuat hubungan di berbagai bidang, termasuk membahas rencana pelatihan cyber bersama, pelatihan pasukan khusus, hingga kegiatan humanitarian, asisten disaster relief dalam konteks OMSP, serta kedua pihak juga membahas peluang latihan militer bersama di wilayah timur Indonesia. Selain itu, di sela-sela perbincangan tersebut, Syafri menyampaikan misa kemanusiaan militer Indonesia pada wilayah konflik Palestina dan Israel. Dan hingga saat ini memang kerjasama yang sudah dibangun baik antara Australia dengan Indonesia dari kedua pejabat, baik Pak Menhan Syafri maupun Laksamana David tadi menyampaikan pada titik yang memang cukup memuaskan. Termasuk tadi juga disampaikan bahwa ada rencana juga untuk pelatihan cyber, termasuk juga bagaimana melakukan kegiatan dalam konteks humanitarian assistance, disaster relief dalam konteks OMSP yang hingga saat ini sudah dilakukan, termasuk juga kegiatan antara pasukan khusus yang memang sudah berjalan sepanjang hingga saat ini. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Aryawan resmi meraih gelar Doktor Administrasi Publik di Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama pada Sabtu 18 Oktober 2025. Aryawan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude, tumbuh sebagai anak petani sederhana yang membuktikan bahwa latar belakang bukan halangan untuk menempuh pendidikan tinggi. Aryawan berhasil menuntaskan studi S3 dengan predikat cum laude lewat disertasi berjudul Implementasi Kebijakan Digitalisasi Informasi Studi Efektivitas Sistem Aplikasi Sri Kandi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dari hasil penelitian Aryawan dinilai unggul dengan tingkat kesamaan Turnitin hanya 2%, jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan. Capaian ini menjadi bukti dedikasi dan integritasnya dalam penelitian. Perjalanan akademik Aryawan bukan datang dari latar belakang yang serba mudah. Ia tumbuh sebagai anak petani sederhana namun memiliki tekad kuat untuk terus menuntut ilmu hingga ke jenjang tertinggi. Aryawan juga menjadi ketua KWP pertama yang berhasil meraih gelar doktor sekaligus mencatatkan diri sebagai wartawan parlemen pertama yang menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang administrasi publik. Aryawan berharap pencapaian yang telah ia raih dapat memotivasi insan pers untuk terus menempuh pendidikan tinggi meski di tengah kesibukan liputan. Karena dulu banyak pro yang meremehkan kami, yang mengatakan bahwa tidak mungkin anak petani bisa menyelesaikan
bisa menyelesaikan pendidikan. Dan ini ingin saya buktikan kepada mereka-mereka yang tidak yakin ketika berbicara soal ekonomi. Padahal pendidikan bukan hanya soal ekonomi, tapi soal semangat, soal keyakinan. Ketika kita memiliki keyakinan, kita memiliki semangat, kita bisa menyelesaikan. Meskipun ekonomi kita tidak seperti orang-orang yang mungkin memiliki ekonomi yang luar biasa. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung Teofandi, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali memperpanjang masa penahanan ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel dan 10 tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Perpanjangan penahanan kedua ini dilakukan untuk 30 hari ke depan terhitung sejak 20 Oktober hingga 18 November 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan perpanjangan waktu penahanan diperlukan karena tim penyidik masih terus memanggil para saksi untuk mendalami praktik lancung dalam penerbitan sertifikat K3. Selain itu, KPK tengah fokus menelusuri pihak-pihak lainnya diduga turut menerima aliran dana haram dari kasus yang merugikan negara hingga 81 miliar rupiah ini. KPK mempersilahkan tersangka Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel untuk menempuh langkah hukum terkait bantahannya atas kepemilikan puluhan mobil sitaan dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker. Budi menegaskan bahwa KPK menghormati hak setiap tersangka dan siap membuktikan seluruh temuannya di pengadilan. Pernyataan ini merespon langsung klaim Noel yang sebelumnya usai diperiksa KPK menyangkal kepemilikan 25 mobil dan 7 motor yang telah disita. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu membantah narasi bahwa dirinya terjaring dalam operasi tangkap tangan OTT. Ia menuding ada pihak yang sengaja memainkan framing kotor untuk menyudutkan dan berencana akan mengambil langkah hukum. Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan kedua untuk tersangka saudara IEG terkait dengan perkara dugaan tindak pemerasan dalam sertifikasi K3. Panjang lah. Soal ada informasi katanya mau ngajuin DC, benar nggak sih? Saya belum menjawab. Soal ada dugaan bahwa Anda sebenarnya ditarik-tarik dan dipaksa untuk menerima sesuatu itu bagaimana? Itu penyidik yang mampu jawab itu ya. Yang pasti tadi saya tidak ada OTT dan yang 20 sekian mobil itu tidak ada satu pun mobil saya ya. Immanuel Ebenezer merupakan satu dari 11 tersangka yang ditetapkan KPK pada 22 Agustus 2025 dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E dan pasal 12 BUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini KPK mengungkap adanya modus pemerasan di mana biaya sertifikasi K3 yang resminya hanya Rp275.000 membengkak hingga Rp6 juta. Total aliran uang haram diduga mencapai Rp81 miliar sejak tahun 2019. Noel sendiri diduga menerima Rp3 miliar dan 1 unit motor Ducati Scrambler. Sebagai barang bukti, KPK telah menyita dan memindahkan 32 kendaraan dari para tersangka ke Rubasan Cawang pada 1 Oktober 2025 lalu. Di antara barang sitaan tersebut terdapat sejumlah kendaraan mewah seperti Nissan GT-R, Land Cruiser 300, Mercedes-Benz C300, BMW 3301, dan beberapa unit motor Ducati. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan berita nasional pagi. Pemirsa, petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Tangerang bersama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ribu benih bening lobster senilai 5,17 miliar rupiah yang akan dibawa ke Vietnam oleh 4 orang penumpang tujuan Singapura. Inilah rekaman petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta menangkap para pelaku penyelundupan benih lobster di dalam pesawat Air Asia tujuan Singapura. 4 orang pelaku penyelundupan 172.000 benih lobster, 2 laki-laki dan 2 perempuan diantaranya berinisial MR, PA, SA, dan DO ditangkap petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang yang bekerja sama dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas dengan 8 koper yang dibawa oleh para pelaku saat akan terbang menuju Bandara Singapura dengan menumpang pesawat Air Asia QZ264 pada tanggal 23 September 2025 lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, petugas menemukan 172 bungkus plastik yang berisikan 172.000 benih lobster jenis mutiara dan pasir yang disembunyikan di dalam koper yang sudah dimodifikasi para pelaku. Dari pengakuan para pelaku bahwa benih lobster tersebut didapat dari nelayan di perairan Laut Jawa dan akan dikirim ke negara Vietnam dengan upah sebesar 10 hingga 15 juta rupiah jika berhasil. Dari karantina, dari kepolisian untuk memastikan apakah benar barang itu ada. Sehingga kami melakukan koordinasi termasuk dengan teman-teman imigrasi, kami melakukan pengawasan di Terminal 2. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dititipkan di rumah tahanan Bea Cukai di Jakarta dan terancam hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sementara itu, untuk menjaga ekosistem biota laut, seluruh benih lobster kembali dilepas liarkan di perairan Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Razia parkir liar yang dilakukan petugas Dishub DKI Jakarta kawasan Tanah Abang menuai keributan. Sejumlah pengemudi mobil marah dan memaki petugas, bahkan membuang surat tilang yang diberikan petugas Dishub karena kecewa. Parkir di badan jalan dilarang padahal tak ada rambu larangan parkir. Beginilah kemarahan seorang sopir taksi konvensional yang mobilnya mau diderek dan ditilang petugas Dishub. Ia marah dan memaki petugas Dishub lantaran tak menyangka taksi miliknya yang parkir di bahu jalan mau diderek dan ditilang padahal ia parkir hanya sebentar untuk makan siang. Menurut sang sopir taksi, penilangan yang dilakukan petugas Dishub merupakan pungli. Tak hanya kemarahan seorang sopir taksi konvensional, namun juga terjadi pada pemilik minibus yang sedang menunggu istrinya. Ia menolak dan melempar surat tilang yang diberikan oleh petugas Dishub dengan alasan tidak ada rambu larangan parkir di kawasan ini. Rambu itunya nggak kelihatan dari ujung sana mana? Nggak kelihatan mana Pak ada rambunya? Nggak ada rambunya. Abang kecewa dengan tilangan seperti ini ya? Iya. Menurut petugas Dishub DKI Jakarta Pusat, sesuai Peraturan Daerah 4 Tahun 2014 tentang larangan parkir kendaraan roda 4 di badan jalan harus ditindak. Perda nomor 5 tahun 2014, bagi setiap kendaraan roda 4 dilarang parkir dan atau berhenti di badan jalan. Kita gabung dengan kepolisian, jadi ini setiap kendaraan yang parkir atau berhenti sembarangan di badan jalan kita lakukan BAP. Walaupun banyak yang menolak diberikan surat tilang, namun petugas Dishub DKI Jakarta berhasil menilang 6 kendaraan roda 4 dan 1 taksi konvensional diderek. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi berikutnya, dorong lurah perintis hingga masuk ke dalam selokan, seorang kakek diamankan polisi. Pelaku mengaku tersulut emosi karena karet ban sebagai polisi tidur yang dipasangnya dibongkar. Tersangka inisial M diamankan unit Reskrim Polsek Medan Timur di rumahnya di Jalan Madupuro, Medan, Sumatera Utara pada Selasa kemarin. Kakek berusia 61 tahun ini diamankan atas laporan lurah perintis inisial MF yang merasa tidak senang setelah pelaku mendorongnya hingga masuk ke dalam selokan. Kepada petugas, tersangka mengaku memasang karet ban untuk dijadikan polisi tidur di depan rumahnya karena takut anak dan cucunya menjadi korban kecelakaan. Menurutnya, sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil saat melintas di jalan tersebut selalu ugal-ugalan.
Tersangka mengaku menyesal atas perbuatannya dan berharap lurah yang menjadi korban mau memaafkannya. Jadi kalau udah terlanggar anak saya, cucu saya, orang cuma bilang, oh nggak pernah, gitu ya kan gitu. Sementara itu, Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar Rabu sore mengaku tersangka dijerat pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 1 tahun 8 bulan. Tersangka dan sudah kita tetapkan tersangka atas nama Pak Mawardi dan sudah kita lakukan penahanan. Infonya katanya polisi tidur itu yang dipasang oleh lurah juga, Pak? Info sementara bahwa itu bukan dipasang oleh lurah dan yang memasang tidak memakai izin. Sebelumnya diberitakan pelaku mendorong hingga masuk ke selokan terjadi pada Senin siang. Video aksi saling dorong hingga lurah perintis masuk ke selokan sempat viral di media sosial. Berawal dari lurah bersama pegawai kelurahan membongkar karet ban yang dipasang pelaku untuk dijadikan polisi tidur. Pelaku menolak pembongkaran dan sempat terjadi tarik-menarik karet ban berpaku yang kini menjadi barang bukti. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pameran seni Janur dan workshop yang berlangsung di Taman Budaya Surakarta pukau pengunjung. Bagaimana tidak, janur dari daun pohon kelapa tersebut mampu menghasilkan karya seni dekorasi hingga instalasi di zaman modern. Pameran seni dan workshop anyaman janur karya seniman Sigit Paripurno ini menarik perhatian masyarakat luas karena menghadirkan perpaduan antara kreativitas, tradisi, dan edukasi dalam satu rangkaian kegiatan. Pameran ini menampilkan beragam karya instalasi janur yang menggambarkan kekayaan budaya dan filosofi hidup masyarakat Indonesia. Melalui bentuk-bentuk simbolik dan estetik, karya-karya tersebut mengundang apresiasi serta refleksi terhadap nilai-nilai tradisional. Tak hanya pameran, acara ini juga dirangkai dengan workshop interaktif yang memperbolehkan peserta mengenal dan mencoba langsung teknik anyaman janur. Workshop tersebut dipandu langsung oleh Sigit Paripurno, seniman yang telah lama menggeluti dunia kerajinan janur dan konsisten mempromosikannya sebagai warisan budaya yang berdaya saing. Melalui pameran dan workshop ini diharapkan masyarakat dapat melihat potensi janur tidak hanya sebagai material seremonial, namun juga sebagai media ekspresi seni dan sumber ekonomi kreatif. Anak-anak zaman sekarang itu kan lebih kenal origami. Nah, dari sana mulai banyak perkembangan bentuk dan desain dari pemanfaatan yang alat peraga. Kemudian kita berkembang menjadi seni dekorasi dan sekarang menjadi seni instalasi juga. Sementara kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari pengunjung termasuk kalangan seniman, pelajar hingga wisatawan lokal. Kreasi Nusantara itu luar biasa karena ternyata dari yang janur yang sederhana ternyata bisa dibikin menjadi luar biasa. Inisiatif seperti ini dinilai efektif dalam melindungi dan mengembangkan kearifan lokal di tengah arus modernisasi. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.